Klinik Beautylosofi kita menghadirkan perawatan terbaru, yaitu perawatan halitosis atau bad breath atau bau mulut. Apa sih penyebab bau mulut? Beauty lovers ini adalah pertama kali di Indonesia. Beauty lovers yang aktif secara seksual, sering berkomunikasi. Nah ini perawatan ini penting banget dilakukan gitu. Ya, halo beauty lovers, karena ini dalam suasana pandemi dan saya sedang dalam proses syuting, saya izin lepas masker dan semuanya sesuai dengan protokol kesehatan. Halo beauty lovers, nama saya Dani Gustiana. Saya di sini beserta dengan tim Dokter Gigi Ega, Dokter Gigi Nadira. Di Klinik Beautylosofi kita menghadirkan perawatan terbaru, yaitu perawatan halitosis atau bad breath atau bau mulut. Nah, beauty lovers ini adalah pertama kali di Indonesia. Jadi perawatan ini bukan hanya sekedar oh ya udah bersihkan karang giginya, enggak. Kita akan merawat dan memeriksa, mendiagnosis semua kondisi dalam mulut. Seperti ini saya perlihatkan hasil pemeriksaan pasien. Jadi kita akan memeriksa apa sih penyebab bau mulut? Apakah dari air liurnya saja? Apakah dari pH-nya atau kadar keasamannya? Apakah dari rate-nya? Apakah terlalu sedikit? Kita juga akan memeriksa peradangan dan posisi-posisi di mana makanan itu sering terselip atau disebut dengan food retention. Kemudian kita juga akan memberikan saran apa yang harus dilakukan. Bahkan kita juga memeriksa apakah memang ada kelainan dengan kelenjar dari air liur tersebut. Nah, untuk perawatan tersebut dilakukan 2 kali. Jadi pertama kali pemeriksaan menyeluruh, yang kedua adalah diulang setelah perawatan pertama dilakukan dan akan kita perlihatkan hasilnya seperti perawatan menggunakan laboratorium ini yang ada di Klinik Beautylosofi. Yang namanya halitosis atau bad breath atau bau mulut itu memang banyak dialami orang dan memang biasanya dia tidak konsisten, kadang merasa, kadang enggak, dan seringkali dikomen oleh orang lain gitu. Nah kemudian kalau kita penasaran gitu, silakan datang ke Klinik Beautylosofi. Buat beauty lovers yang aktif secara seksual, sering berkomunikasi. Nah ini perawatan ini penting banget dilakukan gitu. Karena bagaimanapun yang namanya halitosis ya atau bad breath itu paling dikhawatirkan akan mengganggu begitu. Akan mengganggu. Kadang orang nggak bilang bahwa kamu nih halitosis, kamu nih bad breath, nggak. Cuma kemudian beberapa orang menghindari kita begitu. Nah dalam hal ini kita akan melakukan semua perawatan, akan kita periksa semua kelainan-kelainannya dan kemudian penyebab dari halitosis tersebut. Perawatan halitosis ini dilakukan 2 kali. Durasinya kira-kira 1 jam per kunjungan. Di situ memang pemeriksaannya lama begitu karena kita tidak hanya sekedar meriksa, oh ini ada halitosis, oh ini bersihkan karang, enggak. Bersihkan karang gigi itu adalah satu bagian saja dari perawatan halitosis ini. Lainnya kita akan cek semua kelainannya, penyebabnya, dan juga kita dengan alat-alat canggih kita akan cek gas yang ada dalam mulut. Untuk perawatan halitosis atau bad breath atau bau mulut ini dilakukan 2 kali. Durasinya kira-kira 1 jam. Dari beberapa keluhan pasien yang sudah pernah kita rawat, seringkali kita temukan pasien saya sudah sikat gigi dok, saya sudah makan buah-buahan, saya sudah makan sayur, saya sudah konsumsi air putih. Tapi ternyata waktu kita cek ternyata dia viskositas atau kekentalan air liurnya tuh tinggi gitu. Nah itu kita akan lakukan pemeriksaan di sini 2 kali ya, 2 kali perawatan. Untuk yang pertama kali kita cek semua. Terus kemudian saat itu juga kita bersihkan semua masalahnya, kita selesaikan. Dan kunjungan kedua, kita akan ulang perawatan pertama
dan kita selesaikan. Misalnya di situ ada kelainan peradangan di gusi misalnya, atau ada karies atau ada lubang, nanti kita lakukan di perawatan kedua. Ketika kita melakukan perawatan halitosis atau bad breath atau bau mulut, otomatis yang pertama kali yang paling penting adalah kita mendiagnosis bahwa kita punya masalah atau enggak gitu. Ternyata selama ini kita nggak tahu, kita hanya makan permen mint misalnya, tapi kemudian ternyata masih bau mulut, kita menyimpan suatu masalah gitu. Nah, masalah itu kita selesaikan bersama di klinik ini. Dan yang kedua, ketika memang bad breath halitosisnya itu hilang, kita lebih percaya diri. Mulut kita lebih bersih. Dan tidak ada gangguan penyakit di dalam mulut kita. Kalau beauty lovers berminat untuk melakukan perawatan halitosis ini, silakan datang ke klinik Beauty Philosophy Tebet. Kenapa kok ke klinik Beauty Philosophy Tebet? Karena kita pertama kali di Indonesia kita melakukan perawatan yang komprehensif dengan alat yang lengkap, dengan perawatan yang canggih, dan dengan sistem laboratorium yang mendukung. Kita di sini ada juga tim dokter yang semuanya berkompeten untuk melakukan ini. Kita akan cek semua. Semoga beauty lovers nanti akan merasakan manfaat yang luar biasa dari hasil perawatan ini. Beauty lovers, perawatan ini kita lakukan ketika ketika beauty lovers sudah menginjak remaja. Kenapa menginjak remaja? Karena di situ ada perubahan hormon. Kita akan cek sampai usia ini menjelang dewasa, gitu. Untuk anak-anak mungkin kita tidak bisa lakukan karena anak-anak perawatan ini hanya kita lakukan ketika dia memang memiliki masalah dengan kita bilang penyakit sistemik. Tapi kemudian relatif pada remaja dan dewasa kita lebih fokus terkait dengan dia aktivitas sehari-hari. Untuk dewasa juga untuk aktivitas seksual secara aktif, kita ingin teman-teman beauty lovers memiliki nafas yang wangi, yang bersih. Beauty lovers, sebelum kita datang ke klinik, kita pengen ngecek bagaimana sih bau mulut kita. Pertama kali karena dalam suasana pandemi kita pakai masker, kita bisa merasakan bau mulut kita. Apakah memang nyaman atau tidak begitu. Dan yang kedua, kita bisa pakai tangan kita jilat begitu sampai basah, kemudian kita biarkan kering, setelah itu kita cium. Kalau misalnya rasanya nggak nyaman, artinya di situ ada masalah. Nah, silakan datang ke klinik Beauty Philosophy, nanti kita akan cek. Termasuk juga kalau misalnya kita masih ragu-ragu apakah kita ini ada halitosis atau enggak, kita akan cek apakah dengan gas, pemeriksaan gas mulut, kita periksa juga kadar pH ya atau keasamannya, apakah di situ ada masalah atau tidak. Kita berharap teman-teman di sini beauty lovers bisa lebih percaya diri dengan pemeriksaan dan perawatan halitosis yang lengkap. Ya, bagi beauty lovers yang mungkin sering merokok begitu, atau misalnya sering lupa, tidak rutin memeriksakan gigi atau menjaga kesehatan gigi dan mulutnya, tentunya ini penting banget untuk diperiksa begitu. Karena mungkin kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalau menghisap rokok berarti yang dicek adalah bau rokok, otomatis akan dibilang bahwa ini adalah bau mulut. Enggak juga, karena efek dari rokok bukan hanya sekedar ada halitosisnya, tapi kemudian kita akan ngecek apakah saliva atau air liurnya itu kering, terpengaruh atau enggak. Apakah di situ ada peradangan akibat rokok yang menyebabkan juga bau mulut. Kita akan cek semua sampai betul-betul tuntas, sampai betul-betul clear, sampai betul-betul bersih. Bagi beauty lovers yang merasa tidak percaya diri, kita ada rasa bau yang nggak nyaman nih dari mulut kita, silakan datang ke Beauty Philosophy. Kita akan cek semuanya, silakan konsultasi.
Semua akan kita periksa. Harapannya beauty lovers pulang sudah dalam keadaan bersih, sudah tahu masalahnya, kita bantu selesaikan masalahnya, bersih, wangi, sehat. Feel better, see the result with the Clinique Beautylosophy One Stop Aesthetic Clinic. Untuk mendapatkan informasi tentang kecantikan, tentang kesehatan, silakan subscribe, like and share YouTube Beautylosophy. Hai teman-teman, saya sekarang ada di Dental Care di klinik dan hari ini senang banget karena setelah 4 bulan akhirnya saya ngebuka bracket saya dan tadi melakukan bleaching gigi tuh. Gigi saya jadi rapi banget dan juga jadi sangat terang warnanya, seneng banget. Dan ini salah satu masa-masa dimana gigi saya terbaik deh. Dan di sini juga ada halitosis treatment. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya masalah bau mulut, kalian bisa datang ke sini karena treatmentnya di sini benar-benar spesifik banget. Dan ini baru pertama kali di Indonesia dan ditangani oleh dokter yang sangat berpengalaman di bidangnya. Dan saya sarankan untuk ke Dental Care di klinik.